Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madong Hanif Lubis dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi sumber hukum material, sumber hukum formil, dan menjelaskan tentang sumber hukum Indonesia. Mungkin terdengar sangat rumit, tetapi sebenarnya ini adalah fondasi yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum di negara kita terbentuk dan berlaku. Secara sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menciptakan, membentuk, dan menjadi dasar berlakunya suatu peraturan hukum. Poin yang pertama yaitu tentang sumber hukum material. Sumber hukum ini adalah faktor-faktor yang menentukan isi atau materi dari suatu hukum. Faktor-faktor ini tidak terwujud teks undang-undang, melainkan sesuatu yang mempengaruhi lahirnya hukum itu sendiri. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial ini adalah kebiasaan, tradisi, dan tingkah laku masyarakat. Hukum tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Lalu faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi jenis-jenis hukum yang dibuat. Misalnya, peraturan tentang perdagangan dan perpajakan tentu dibuat berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Lalu poin yang ketiga, yaitu faktor filosofis. Ini berkaitan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai moral. Hukum harus mencerminkan keadilan, moralitas, dan tujuan hidup manusia. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor politis. Faktor politisnya yaitu tentang kekuatan politik dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran besar. Siapa yang berkuasa akan menentukan arah kebijakan hukum suatu negara. Jadi, sumber hukum material adalah segala sesuatu di luar teks undang-undang yang menjadi alasan dan isi dari peraturan hukum. Lalu poin yang kedua yaitu sumber hukum formil. Kalau sumber hukum material adalah bahan mentahnya, maka sumber hukum formil adalah bentuk dari hukum itu sendiri. Ini adalah cara atau prosedur bagaimana hukum itu dibuat hingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui. Ada beberapa sumber hukum formil yang utama, yaitu yang pertama, undang-undang. Undang-undang ini adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti DPR dan Presiden di Indonesia. Undang-undang merupakan sumber hukum formil yang paling penting. Lalu yang kedua, yaitu tentang kebiasaan. Aturan tidak tertulis yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui oleh masyarakat. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan bisa menjadi sumber hukum. Lalu poin yang selanjutnya, ketiga, yaitu tentang jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim atau putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman bagi hakim lain dalam memutuskan kasus serupa. Poin yang selanjutnya yaitu tentang traktat. Traktat ini adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Setelah diratifikasi oleh negara, traktat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu poin yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin sendiri ialah pendapat dari para ahli hukum yang sangat dihormati dan berpengaruh. Meskipun bukan aturan yang mengikat, doktrin sering dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu peraturan atau memutuskan suatu kasus. Contoh dari sumber hukum sendiri yaitu yang pertama dari sumber hukum formil, undang-undang pajak. Contoh dari sumber hukum material ialah kondisi ekonomi negara yang membutuhkan pemasukan untuk pembangunan. Dan contoh dari sumber hukum formil yaitu tentang undang-undang pajak. Lalu contoh yang kedua dari sumber hukum material yaitu nilai-nilai budaya dan sosial yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat. Dan contoh hukum formilnya yaitu hukum adat. Lalu kita masuk poin yang ketiga tentang sumber hukum di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita memiliki sumber hukum formil yang sangat jelas. Sumber hukum formil utama kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Semua peraturan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, jurisprudensi, traktat, dan doktrin juga memainkan peran penting dalam sistem hukum kita. Secara sumber hukum material, Pancasila adalah fondasi utama kita, di mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi inspirasi dan jiwa dari semua peraturan hukum di Indonesia. Jadi sumber hukum material adalah faktor-faktor yang membentuk isi hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah bentuk dan prosedur di mana hukum itu berlaku. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang definisi sumber hukum material, hukum formil, dan penjelasan tentang sumber hukum Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.